Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita senang kalau hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu kembali. Hari ini kita akan belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dari Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat ini menceritakan pada waktu itu Yesus masih ada di bumi dan dia memberitahu kepada murid-murid tentang Roh Kudus yang nanti akan diutus. Nah, jadi di bagian ini Yesus katakan kepada murid-muridnya bahwa Allah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Nah, kemudian Yesus memang membuktikan ini dengan jalan dia mati di kayu salib dan kemudian di hari yang ketiga dia bangkit. Nah, 50 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Kita tahu peristiwa Pentakosta. Tapi dalam ayat ini menekankan kepada kita, Yesus memberikan satu pemahaman kepada murid-muridnya. Dia katakan adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi pada waktu Tuhan mengambil satu keputusan, pada waktu Tuhan mengambil satu tindakan, yang selalu Tuhan pikirkan bukan di pihak Tuhannya, tapi yang dia pikirkan adalah di pihak manusianya. Sehingga Tuhan katakan adalah lebih berguna bagi kamu. Lebih berguna bagi murid-murid. Kalau dia pergi. Karena ini katakan bahwa Roh Kudus akan akan diberikan kepada murid-murid kalau Yesus pergi. Nah, saudara, dari ayat ini kita akan mau belajar tentang kehidupan kita. Bahwa di dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, atau apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, bahwa semua selalu mengacu kepada ayat ini mengatakan bahwa adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi kalau Tuhan izinkan kita mengalami satu kesulitan, satu tantangan, bahwa Tuhan katakan itu adalah lebih berguna bagi kamu. Saudara, pengalaman membuktikan bahwa kenyamanan seringkali membuat orang terlena. Tapi kesulitan membuat orang justru mencari Tuhan. Nah, pada waktu Yesus katakan ini, tentu dia sudah memahami tentang manusia. Sehingga dia katakan adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami, bahwa itu berguna bagi kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin aku sedang mengalami satu masalah yang berat? Bagaimana mungkin aku sedang mengalami keadaan yang sangat menekan? Contoh dengan peristiwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Virus corona atau yang kita kenal dengan COVID-19 sedang merajalela, menguasai dunia, membuat ketakutan, dan sampai hari ini sudah jutaan orang yang terpapar positif kena virus ini. Dan ratusan ribu orang meninggal dunia. Dan ini belum akhirnya. Karena beberapa negara belum mengalami penurunan. Masih terus naik. Yang meninggal makin banyak. Nah, bagaimana mungkin kita bisa berkata dengan apa yang sedang terjadi hari ini, apa gunanya buat kami? Apa gunanya kalau ayat ini berkata adalah lebih berguna bagi kamu? Tapi kita lihat saudara, dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini, bahwa di mana manusia sekarang mulai mencari Tuhan, di mana orang mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, mengharapkan sesuatu mujizat, mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Nah, dari ini kita belajar bahwa memang apa saja yang kita alami, apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan katakan adalah lebih berguna
bagi kamu. Adalah lebih berguna bagi kamu. Jadi semua untuk kepentingan kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak diuntungkan apa-apa. Kalau saudara diberkati bukan berarti Tuhan akan makin hebat. Enggak. Saudara disembuhkan, apakah Tuhan akan tambah hebat? Enggak juga. Semua untuk kepentingan kita. Jadi apapun keputusan yang Tuhan buat terjadi dalam kehidupan pribadi kita, semua adalah untuk kepentingan kita. Saudara, di tengah keadaan yang seperti ini, bahwa Tuhan memberitahu kepada kita adalah lebih berguna bagi kamu. Adalah lebih berguna bagi kamu. Semuanya untuk kepentingan kamu. Nah, kita akan melihat dari keadaan-keadaan seperti ini, saudaraku, bahwa Tuhan itu sedang melatih otot-otot rohani kita. Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita. Otot-otot apa yang sedang dilatih oleh Tuhan? Mungkin otot-otot iman, otot kesabaran, otot pengharapan, otot kasih, atau otot-otot yang lain. Mungkin otot mengatasi kesulitan, mengatasi ketakutan, bagaimana kita mengatasi kecemasan kita. Mungkin otot itu yang sedang dilatih oleh Tuhan. Ada banyak hal yang kita abaikan dulunya. Kita mungkin terlena. Semua seolah-olah kita bisa atasi. Semua seolah-olah kita mampu atasi. Tapi hari-hari ini kita melihat bahwa Tuhan buktikan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sedang melatih kita, otot-otot rohani kita, karena Tuhan tahu untuk di waktu yang akan datang ada kesulitan yang lebih besar. Ada tantangan yang lebih besar yang akan terjadi di muka bumi ini. Makanya Tuhan katakan, Dia melatih kita hari-hari ini. Adalah lebih berguna bagi kamu saat ini Tuhan latih kita. Supaya apa? Supaya di hari-hari ke depan kita bisa mengatasinya. Kita mampu memenangkan pertempuran-pertempuran kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah gereja juga tidak luput daripada pelatihan Tuhan ini? Ternyata tidak. Hari-hari ini kita lihat orang sulit beribadah di ruangan gereja. Gereja tertutup. Mimbar gereja tidak bisa lagi dipakai untuk berkhotbah. Tapi kita lihat saudaraku, Tuhan sedang melatih gereja juga. Secara umum gereja, bahwa kami sebagai gembala dan juga gereja sebetulnya juga sedang dilatih oleh Tuhan. Suatu kali ada seorang bertanya, seorang jemaat, dia tanya gini, Pak, dengan tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi orang memberikan persembahan, bagaimana dengan gereja? Saya katakan begini, gereja ini punya Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk gerejanya. Nah, secara umum kami sebagai gembala juga, bahwa kami itu sedang dilatih otot-otot rohaninya oleh Tuhan. Bagaimana berharap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, kita tahu hari-hari ini keadaan yang sedang menekan. Bukan hanya karyawan, termasuk juga pengusaha. Banyak pengusaha yang sudah mulai defisit. Income dan keuntungan itu sudah tidak lagi mencukupi untuk membayar operasional, biaya-biaya perusahaan. Sehingga defisit. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus, saudaraku, ini akan merusak tatanan ekonomi. Nah, belum lagi keadaan-keadaan yang lain. Nah, ini semua akan menekan bukan hanya orang bekerja biasa, tapi pengusaha pun hari ini mengalami. Nah, saya sebagai gembala, Tuhan hanya beritahu, kamu gembala atau bos. Kalau bos, dia akan tinggal berikan perintah. Tapi kalau gembala, nggak bisa seperti itu. Dan saya katakan, Tuhan, aku mau jadi gembala, Tuhan. Nah, kemudian Tuhan katakan begini, jangan tambah beban lagi kepada jemaat. Sehingga saudaraku, kalau Bapak Ibu perhatiin dalam setiap selebaran yang kita bagi, entahkah lewat Instagram, lewat Facebook, saya tidak pernah cantumkan nomor rekening gereja.
Kenapa? Karena saya tahu keadaan Bapak Ibu juga dalam keadaan yang cukup tertekan. Dengan income yang makin berkurang, dan keadaan yang makin mencekam, ada banyak hal yang menyulitkan, menakutkan, dan saya juga tidak mau menambahkan beban yang baru lagi. Dengan keharusan begini, harus kasih persembahan, harus lakukan ini, harus lakukan itu. Kenapa? Karena saya merasakan bahwa beban itu sudah cukup berat buat kita hari-hari ini. Nah, sehingga kami putuskan, ya saya dengan istri dan kita berunding dan kemudian kita putuskan, enggak, kita hanya berharap kepada Tuhan. Kalau ada jemaat yang akan memberi, silakan. Kalau mereka bertanya ada nomor rekening gereja dan mereka akan kasihkan persembahan, silakan. Tapi kami tidak pernah menuntut bahwa setiap minggu kita umumkan, kirimkan persembahan di sini. Enggak. Kenapa? Karena kami merasakan beban yang berat daripada jemaat. Sehingga kami tidak ingin menambah beban yang baru. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami pun dilatih oleh Tuhan. Otot-otot rohani kami sedang dilatih oleh Tuhan. Bagaimana mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Bagian kami adalah sebagai gembala, bukan sebagai bos. Gembala adalah kami memikirkan bagaimana supaya Bapak Ibu memiliki ketahanan yang kuat, punya daya tahan yang kuat menghadapi keadaan ini. Ini doa kami, dan saya berusaha terus menyampaikan firman, memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita kuat menghadapi keadaan yang seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini adalah berguna bagi kamu. Adalah lebih berguna bagi kamu. Semua untuk kepentingan kamu. Nah, kita akan belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Bagaimana dia pun mengalami keadaan, dan ternyata memang pada waktu kesulitan terjadi, tantangan terjadi, ternyata Tuhan sedang melatih otot-otot rohaninya. Dan kemudian kita melihat bagaimana dia mengalami perubahan hidup. Kita akan belajar tadi dari seorang yang bernama Yusuf ini. Dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-37, menceritakan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Kejadian 37 ayat 7, saya akan bacakan ayat 7 dan 9. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Yusuf dapatkan mimpi. Mimpinya memang dari Tuhan. Tapi pernyataan yang dia tuliskan, dikatakan begini, tampaklah ada 11 berkas-berkas gandum yang sujud menyembah kepada berkasku, katanya. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang. Yang dikatakan matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepada bintangku, kata Yusuf. Sujud menyembah kepadaku. Semua sentralnya, arahnya adalah dirinya. Kepada berkasku, sujud menyembah kepadaku, semua sentralnya adalah dirinya. Dan kemudian, itu terjadi pada waktu dia berusia 17 tahun. Dan Tuhan membutuhkan 13 tahun lamanya untuk mendidik Yusuf, melatih otot-otot rohaninya. Dan hebatnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan melatih itu secara bertahap. Tidak pernah sekaligus. Dia tahu kekuatan kemampuan Yusuf, sehingga dia lakukan ini bertahap. Dan memang membutuhkan waktu 13 tahun. Kalau mungkin kita bertanya, sedemikian lama. Untuk mendapatkan hal yang besar, butuh waktu. Tidak ada jalan pintas.
Tapi kita tidak perlu harus menunggu 13 tahun. Mungkin buat kita cuma 13 hari atau 13 bulan dan sebagainya. Dan itu mengenai waktu bukan masa bagian kita. Yang penting adalah kita mau ikuti prosesnya tahap demi tahap. Apa yang Tuhan lakukan. Nah, di sini kita akan belajar melihat bagaimana 13 tahun lamanya Yusuf mengalami peristiwa-peristiwa itu. Dia dilatih otot-otot rohaninya. Satu persatu. Sampai suatu saat kemudian dia menikmati Tuhan mengangkat tinggi kehidupannya. Dan bukan hanya itu saja. Tidak hanya berguna bagi dirinya. Tapi berguna bagi banyak orang. Nah, kita akan lihat jenis-jenis apa dan kemudian bagaimana hasilnya Tuhan itu melakukan pelatihan-pelatihan kepada Yusuf. Kita lihat yang bagaimana Tuhan melakukan ini. Yang pertama kalau kita lihat bagaimana kemudian Yusuf yang waktu itu adalah seorang anak yang cukup dimanja oleh bapaknya Yakub. Tapi diceritakan bahwa kakak-kakaknya berusaha untuk membunuh dia. Meskipun tidak jadi membunuh dan akhirnya kakaknya kandung menjual dia dengan harga 20 keping perak. Harga seorang budak yang murah. Dianggap dia bukan budak yang punya keterampilan, sehingga harganya murah. Yusuf dijual 20 keping perak. Dan kemudian pedagang Midian membawa dia ke Mesir. Dijual lagi kepada seorang pengawal raja yang bernama Potifar. Dan Alkitab mencatat bahwa di rumah Potifar Tuhan menyertai Yusuf. Dan kemudian Yusuf bekerja dengan baik. Dan penyertaan Tuhan itu membuatkan hasil yang sangat bagus. Dan akhirnya Yusuf jadi kepercayaan di rumah Potifar. Dia menguasai propertinya Potifar. Segala unit usaha itu ada di bawah kendali Yusuf. Dia menjadi budak, tapi dia juga orang kepercayaan dari seorang pengawal raja. Kepala pengawal raja yang bernama Potifar. Nah, diceritakan kemudian suatu kali istri Potifar jatuh cinta dengan Yusuf. Dan kemudian dia berusaha membujuk Yusuf untuk selingkuh. Tapi kita lihat bagaimana kemudian Yusuf memberikan satu jawaban. Tuhan melatih Yusuf dan Yusuf mau dilatih oleh Tuhan. Otot rohaninya dilatih dan kemudian kita lihat apa yang Yusuf lakukan. Di dalam pasal yang ke-39 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bahkan di rumah ini ia atau Potifar tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ingat, Yusuf dulunya berkata, aku. Sekarang perhatiannya sudah mulai beralih. Fokusnya tidak lagi kepada dirinya. Kemudian dia katakan kepada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Dia katakan fokusnya tidak lagi kepada dirinya, tapi dia mulai kepada Tuhan. Dan kemudian kita lihat selanjutnya. Akibat daripada dia menolak untuk berbuat dosa ini, istri Potifar marah dan dia difitnah. Karena fitnahan istri Potifar menyebabkan Yusuf masuk penjara. Saudara, kadang-kadang kita melihat sesaat orang yang melakukan kebenaran, sesaat kadang-kadang hasilnya tidak seperti yang diprediksi. Tapi Tuhan masih bekerja. Dan kita lihat Yusuf masuk ke dalam penjara. Di penjara, ternyata Yusuf tetap menunjukkan kualitas kehidupannya. Dan akhirnya dia jadi kepercayaan dari kepala penjara. Kemudian kepala penjara mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf. Suatu kali dikatakan, juru roti raja dan juru minuman raja mereka masuk ke dalam penjara juga.
Dan setelah berjalan sekian lama, suatu kali mereka mimpi. Nah, kemudian pagi itu Yusuf datang, ketemu dengan mereka, melihat mereka sedang sedih. Yusuf ngomong, "Ngapain kamu sedih? Kenapa mukamu muram?" Dan kemudian mereka ceritakan, "Aku punya mimpi, tapi menggelisahkan hatiku dengan mimpi itu." Nah, kemudian kita lihat kata-kata Yusuf. Pasal yang ke-40, ayat yang ke-8. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Sudah lihat, dia katakan, bukankah Allah yang bisa mengartikan mimpi? Nah, saudara, Yusuf mulai setelah dilatih oleh Tuhan, mulai berubah sikapnya. Dulu dia terlalu mengandalkan sujud kepada berkasku, sujud kepadaku. Sekarang dia bilang, ada Allah. Ada Allah yang bisa mengartikan mimpi. Mungkin aku berdosa kepada Tuhan. Ada Tuhan yang bisa mengartikan mimpi. Nah, berikutnya, saudara. Dan kemudian kita lihat. Setelah peristiwa itu terjadi, kemudian seperti yang diartikan oleh Yusuf, terjadilah. Juru roti dikembalikan kepada posisinya sebagai juru roti raja, juru minuman kemudian kembali lagi, ya, dan dia dihukum gantung. Nah, saudara, dari peristiwa ini kemudian berlanjutlah 2 tahun kemudian. Yusuf dilupakan oleh juru roti ini. Dia dilupakan. 2 tahun kemudian, Firaun mendapatkan mimpi. Dan mimpi itu menggelisahkan Firaun. Orang-orang pintar di Mesir tidak bisa mengartikan mimpi itu. Dan kemudian barulah juru roti ini ingat. Yusuf pernah mengartikan mimpi dan arti mimpinya tepat. Kita lihat bagaimana kemudian jawaban daripada Yusuf kepada Firaun. Di dalam pasal 41 ayat yang ke-16 menceritakan begini. Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kemudian lihat ayat yang ke-25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya." 32. "Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya." Sudah perhatikan apa kata Yusuf. Semua Allah, semua Allah, semua Tuhan, Tuhan, bukan lagi dirinya. Meskipun dia punya pengalaman yang lalu, bisa mengartikan mimpi daripada juru roti dan juru minuman. Tapi dia katakan, semua Allah. Sekarang ini adalah Tuhan. Tuhan yang bisa mengartikan. Tuhan yang bisa mengusahakan kesejahteraan. Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan. Semua fokusnya bukan kepada dirinya, tapi kepada Tuhan. Kemudian kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu. Setelah peristiwa ini, kemudian Yusuf diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, setelah dia mendapatkan posisi yang tinggi, secara harta dia berlimpah, secara posisi dia orang nomor 2 di negara Mesir. Tapi kita lihat, setelah keadaannya membaik, ternyata tidak merubah integritasnya. Tidak membuat dia jadi sombong. Tapi kita akan lihat, setelah 7 tahun kelimpahan terjadi, dan kemudian masuk kepada 7 tahun kelaparan. Dia sudah menyiapkan lumbung-lumbung dengan segala makanan yang berlimpah. Dan kemudian terjadi masa kelaparan. Dan di situ kita lihat kualitas Daud. Kualitas seorang yang bernama Yusuf ini muncul. Nah, kita akan lihat. Setelah itu di pasal yang ke-45 diceritakan begini.
pasal yang ke-45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu. Sudah perhatikan kata-kata Yusuf. Lalu dia katakan, kamu memang memikirkan yang tidak baik. Kamu memang melakukan itu. Kamu jual aku. Tetapi dia katakan begini, bukan kamu, tapi Allah. Tapi Tuhan, tetapi Tuhan, tetapi Tuhan, tetapi Tuhan. Semua ceritanya. Dan dia katakan, semua tentang Tuhan yang merancangkan, yang melatih otot-otot rohaninya, dan dia mau dilatih oleh Tuhan. Sehingga Yusuf diangkat tinggi oleh Tuhan. Baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan berlimpah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mau belajar sesuatu dari apa yang kita sudah baca, apa yang sudah kita dengarkan hari ini. Bahwa adalah lebih berguna bagi kamu. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan melihat adalah lebih berguna bagi kamu. Adalah untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan Tuhan. Jadi, mari izinkan Tuhan melakukan ini dan kita mau dilatih otot-otot rohani kita. Biarkan Tuhan melakukan ini bagi kita. Semakin otot rohani kita dilatih, semakin kuat kita menghadapi keadaan hari ini, maka akan semakin bisa Tuhan mengangkat tinggi kehidupan kita. Biarlah hari ini kita boleh belajar sesuatu dari firman ini. Bahwa semua untuk kepentingan kamu adalah lebih berguna bagi kamu. Bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kamu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.